Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Provinsi Jambi mengalami inflasi bulanan atau month-to-month (MTM) sebesar 0,81% pada September 2025. Angka ini menempatkan Jambi pada peringkat kelima inflasi tertinggi secara nasional. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo menjelaskan bahwa inflasi September didorong oleh kenaikan harga barang dan jasa, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil inflasi sebesar 0,53%. Komoditas utama penyumbang inflasi di kelompok ini adalah cabai merah, daging ayam ras, cabai hijau, wortel, udang basah, ikan gabus, jeruk, sigaret putih mesin, ikan dencis, ikan kembung, kopi bubuk, serta buah pir. Secara tahunan, penyumbang utama inflasi Jambi berasal dari 3 kelompok besar. Pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil inflasi 2,67%. Komoditas yang berperan antara lain cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, beras, minyak goreng, ikan dencis, petai, sigaret kretek mesin, tomat, cabai hijau, kopi bubuk, ikan serai, ikan tongkol, kelapa, dan kangkung. Kedua, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,48%, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan. Ketiga, kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran dengan andil inflasi 0,28%, terutama karena kenaikan harga kue kering berminyak serta ketupat atau lontong sayur. Jika dilihat per wilayah, inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 5,90%. Sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Jambi sebesar 3,06%. Untuk inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Jambi sebesar 0,90% dan terendah di Kabupaten Bungo sebesar 0,55%. BPS mencatat bahwa cabai merah menjadi komoditas paling dominan yang memicu inflasi September 2025. Selain cabai merah, sejumlah komoditas pakan strategis lainnya juga turut memengaruhi pergerakan harga. Secara kumulatif, inflasi Jambi dari Januari hingga September 2025 atau year to date (YTD) mencapai 3,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih cukup kuat di daerah, terutama dipicu gejolak harga bahan pangan. Lanjutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID diminta untuk menjadikan harga bulan sebelumnya sebagai acuan dalam melaksanakan operasi pasar. Hal ini dinilai penting untuk mengukur efektivitas program pengendalian harga kebutuhan pokok. Menurut penjelasan yang diterima, keberhasilan operasi pasar dapat dilihat dari kemampuan harga barang di pasaran mendekati harga pada bulan sebelumnya. Jika harga barang tidak mengalami penyesuaian atau sama sekali tidak mendekati harga bulan sebelumnya, maka kondisi tersebut menunjukkan inflasi masih terjadi. Secara MUM itu sebesar 0,81%. Artinya terjadi kenaikan harga di bulan September 2025 dibandingkan dengan Agustus 2025. Sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat Jambi. Nah, inflasi 0,81% ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas yang tergabung dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,66 dan memberikan hasil inflasi sebesar 0,53. Nah, kalau kita lihat komoditasnya yang dimaksud dengan kelompok makanan dan minuman dan tembakau, diantaranya cabai merah itu memberikan hasil inflasi tertinggi 0,54, terus daging ayam ras, terus cabai hijau, terus wortel dan udang basah. Itu adalah komoditas-komoditas yang tergabung dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Masih ada komoditas lainnya yang harganya baik. TPID itu harus mereka dalam melaksanakan operasi pasar harus mengacu pada bulan sebelumnya. Jadi tiap minggu mereka melapor ke grup gitu ya tentang perkembangan harga mingguan. Tapi yang perlu dicermati oleh teman-teman TPID adalah
BPS merilis inflasi itu bulanan. Jadi harga mingguan yang diamati oleh teman-teman itu harus mengacu kepada bulan lalu berapa. Jadi itu akan menentukan apakah perlu ada operasi pasar yang masif atau enggak, gitu ya. Terus operasinya ada di mana. Itu berdasarkan harga mingguan yang dibandingkan dengan bulan kemarin. Sebenarnya itu aja filosofinya. Jadi berhasil tidaknya program operasi pasar itu bergantung pada harganya itu bisa mendekati bulan kemarin apa tidak. Kalau harganya sama sekali tidak bisa mendekati bulan kemarin, ya berarti masih inflasi yang tinggi juga. Itu gambaran sederhananya sebenarnya seperti ini. Jadi ada laporan tiap minggu dan itu harus dicermati per komoditas. Gitu aja sih. Sarli Aprianti, JEK TV melaporkan.